Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafir Sekolah. Saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu Nahwu. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai definisinya, sejarahnya, serta biografi dari suatu ulama dari kalangan Basroh. Secara bahasa, Nahwu memiliki makna, tujuan, contoh, ukuran, bagian, dan sebagainya. Menurut Syekh Mustafa Al-Ghulaini, Nahwu adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang dimana dengan kaidah tersebut kita dapat mengetahui keadaan akhir dari kata bahasa Arab dari sisi i'rab dan mabninya. Dapat diartikan dari segi tatanan bahasanya, kita dapat mengetahui bentuk akhir dari suatu kata ketika kata tersebut berada dalam kalimat. Nah, dengan mempelajari ilmu Nahwu, kita dapat mengetahui hukum-hukum kalimat Arab yang baik secara tersusun. Dan dalam ilmu Nahwu ini terdapat kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk-bentuk kata dalam bentuk mufradnya, tasniyah maupun jamaknya. Menurut Al-Said Ahmad Dahlan, Nahwu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum kata bahasa Arab ketika kata tersebut disusun pada sebuah kalimat dari segi i'rab dan mabninya. Termasuk di dalamnya yang terdapat sebab-sebab pembatalan hukum dan penghapusan kata ganti. Ilmu Nahwu dapat diartikan dengan sintaksis, yang berarti ilmu yang menyusun kalimat sehingga di dalam kaidah-kaidahnya dapat mencakup hal-hal lainnya selain i'rab dan mabninya, seperti al-mutabaqah. Maka dapat disimpulkan bahwa Nahwu adalah ilmu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum dari sebuah kata bahasa Arab, baik secara keadaan sendiri ataupun saat berbentuk kalimat dari segi i'rab dan mabninya. Sehingga dapat diketahui harokat akhir dari kata tersebut, dan ilmu Nahwu ini berguna untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu ucapan. Nah, awal mula ilmu Nahwu ini dikarenakan banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang Arab maupun orang Arab itu sendiri. Seperti pada kisah Abul Aswad Ad-Du'ali. Pada saat itu ia sedang melewati seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Lalu Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar bacaan dari orang tersebut. Nah, orang tersebut sedang membaca surat At-Taubah ayat 3. Nah, pada ayat tersebut terdapat kata Rasuluhu, tetapi orang tersebut membaca dengan dikasrokan lamnya. Nah, hal ini menyebabkan bacaan tersebut berubah maknanya dan menjadi rusak dan menyesatkan. Karena mendengarkan bacaan tersebut, Abul Aswad Ad-Du'ali menjadi merasa takut. Abul Aswad Ad-Du'ali merasa takut karena ia merasa keindahan bahasa Arab akan rusak dan hilang keistimewaannya. Peristiwa ini terjadi pada awal mula daulah Islam, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai dilakukan pembenahan. Nah, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib telah menyadari hal tersebut, maka dilakukanlah perbaikan agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Khalifah membuat pembagian kata, bab inna akhwatuha, bentuk idofah, kalimat takjub, kata tanya, dan yang lainnya. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata pada Abul Aswad Ad-Du'ali, ikutilah jalan ini. Dari perkataan tersebutlah ilmu kaidah bahasa Arab disebut dengan ilmu Nahwu. Tetapi terdapat juga riwayat lain mengenai awal munculnya ilmu Nahwu ini. Ilmu Nahwu juga tidak semata-mata muncul tanpa sumber atau tanpa hukum ya. Nah, terdapat sumber hukum atau landasan ilmu Nahwu. Menurut Ibnu Jini dalam
Berbicara mengenai ilmu nahu ini tidak muncul serta-merta tanpa dalil ataupun hukum. Nah, ilmu nahu juga muncul dengan didasari oleh hukum. Ibnu Jini menyatakan bahwa landasan atau dasar dalam pembentukan ilmu nahu yang bisa dijadikan sebagai sumber dalam merumuskan kaidah-kaidah nahu ada 3, yaitu simai, ijma, dan qiyas. Tetapi Ibnu Jini juga mengakui bahwa ilmu nahu memiliki 4 sumber, yaitu dengan tambahan istishab. Imam As-Suyuti pun mengatakan bahwa ilmu nahu ini berasal dari 4 sumber, yaitu simai, ijma, qiyas, dan istishab. Kemudian Al-Anbari berpendapat dalam karya karangannya yang berjudul Al-Igrab fi Jadal Al-I'rab bahwasannya sumber hukum atau landasan ilmu nahu ini ada 3, yaitu naql, qiyas, dan istishab al-hal. Maka dapat diketahui bahwa ilmu nahu ini bersumber dari sima atau naql, ijma, qiyas, dan istishab al-hal. Nah, sima menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari sami'a yasma'u sam'an, yang artinya mendengar. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa sima mengandung beberapa makna. Menurut istilah sima yang dimukakan oleh As-Suyuti adalah setiap perkataan yang dipercaya kepastiannya yang mencakup kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan kalam Nabi SAW, dan perkataan orang-orang Arab Muslim atau kafir, hingga rusaknya lisan karena orang non-Arab yang masuk. Lalu ada ijma. Ijma menurut etimologi memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama adalah menyengaja dalam suatu perkara. Dalam hal ini memungkinkan ijma dapat dilakukan hanya dengan 1 orang saja atau hanya 1 pendapat saja. Yang kedua adalah kesepakatan. Dalam hal ini ijma dapat dilakukan dengan banyak orang dari berbagai pendapat. Sedangkan secara terminologi, ijma menurut para linguis Arab yaitu kesepakatan antara ulama Nahwu Basrah dan Kufah. Imam Sibawayh pun menambahkan bahwasannya ijma ini terjadi karena terdapat perbedaan dalam berpendapat di antara kedua ulama. Dalam ijma ini ada konsep dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu agar dapat dijadikan sebagai landasan. Di antaranya, yang pertama harus disepakati oleh para mujtahid. Yang kedua, mufakat oleh para mujtahid. Yang ketiga, para mujtahid ini merupakan umat Nabi Muhammad SAW, bukan dari umat Nabi yang lain. Yang keempat, ijma dibenarkan pada masa setelah Rasulullah SAW wafat. Dan yang terakhir, hukum itu disepakati oleh para mujtahid secara syar'i, seperti wajib dan haramnya, atau hukum sahih dan fasadnya, dan sebagainya. Lalu ada qiyas. Qiyas ini memiliki arti membandingkan atau mengukur suatu dengan yang lain. Di dalam Kamus Al-Munawwir, qiyas ini berarti ukuran persamaan, penyesuaian, seimbang menurut analogi dan aturan. Secara istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu hal yang hukum ketentuannya belum berlaku kepada suatu hal yang sudah berlaku hukum ketentuannya, jika di antara keduanya memiliki kesamaan makna. Nah, qiyas merupakan dalil terbanyak yang dipakai oleh nuhat dalam istinbat kaidah dan untuk memecahkan permasalahan kebahasaan yang muncul. Para ahli nahwu mengklasifikasikan qiyas menjadi 2, yaitu al-qiyas al-istimali dan al-qiyas al-nahwu. Al-qiyas al-istimali yaitu upaya mengikuti perkataan orang Arab agar qiyas tidak hanya berupa nahwu, melainkan aplikasi dari nahwu tersebut. Sedangkan al-qiyas al-nahwu adalah analogi hukum atau kaidah, yaitu menganalogikan yang bukan mankul kepada yang mankul jika yang dianalogikan itu terdapat kesamaan. Lalu yang terakhir yaitu istishab. Secara lugawi, istishab artinya selalu menemani atau selalu menyertai atau membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Dikatakan juga bahwa istishab ini berasal dari kata suhbah, yang artinya menemani atau menyertai dalam artian kebersamaan atau terus-menerus bersama. Secara terminologi, istishab adalah keluarnya kalam dari daerah cakupannya karena tidak adanya dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Menurut Hasan Tamam, al-istishab adalah
mempertahankan suatu kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan atau dirumuskan oleh para ahli nahwu berdasarkan al-sima pada bentuk aslinya. Sebagian ulama mengingkari keberadaan al-istihab ini dikarenakan al-istihab sudah termasuk ke dalam pembahasan kias dan bukan dalil-dalil nahwu. Walaupun demikian, al-istihab tetap dipakai oleh sebagian ahli nahwu lainnya dalam menerapkan kaidah-kaidah nahwu. Pada ilmu nahwu ini saya akan sedikit mencantumkan salah satu ulama nahwu dari kalangan Basrah, yaitu Amr bin Utsman bin Qanbar yang lebih dikenal dengan julukan Sibawayh. Nah, Imam Sibawayh lahir pada tahun 147 Hijriah dan wafat pada tahun 140 Hijriah pada usia 33 tahun. Beliau ini merupakan keturunan dari orang Persia dan beliau mendapat panggilan Sibawayh. Beliau hidup pada zaman Khalifahan Al-Hadi dan Harun Al-Rashid. Disebutkan dalam catatan biografis bahwa Sibawayh adalah seorang ahli tata bahasa. Dia tiba di kota Baghdad, lalu ia terlibat kontroversi dengan salah seorang pakar tata bahasa Baghdad. Dihina dan kembali ke Persia dan meninggal di sana saat usia muda. Sibawayh lahir di sebuah desa bernama Sayraz dan berada di daerah Baido, sebuah kota besar di Persia. Di kota inilah yang menjadi awal mula Sibawayh mempelajari dasar-dasar agama Islam. Saat mulai memasuki usia remaja, ia hijrah ke Basrah dan tumbuh besar di kota tersebut. Dan kota tersebut merupakan salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu yang pertama kali dipelajari Sibawayh adalah fikih dan hadis. Ia berguru kepada Hamad bin Salmah bin Dinar al-Basri. Awal mula Sibawayh tertarik pada ilmu nahwu ialah ketika ia sedang mempelajari ilmu hadis kepada Hamad bin Salmah. Pada waktu itu Sibawayh sedang membacakan sebuah hadis, tetapi selalu disalahkan oleh gurunya. Sementara Sibawayh sendiri tidak mengetahui letak kesalahannya tersebut gitu. Sibawayh juga memiliki guru-guru yang merupakan dari generasi keempat dan kelima di Basrah. Guru Sibawayh yang merupakan generasi keempat dan kelima diantaranya ialah Isa bin Umar, Al-Akhfasi Al-Kabir, Bakar bin Habib Al-Sahami, dan Abi Sufyan bin Al-Ula, Hamad bin Salmah Al-Khalil. Terus Yunus bin Habib, Yunus bin Ishaq, dan Abu Asim Al-Nabil. Proses pembelajarannya itu Sibawayh menjalani dua metode, yaitu menulis dari apa yang ia dengar dan mendiskusikannya agar dapat menafsirkan maksudnya. Dari catatan-catatan tersebut, lalu ia mengembangkan pembahasan dan argumentasinya sehingga menjadi runtutan buku karya besarnya. Banyak karya-karya ilmiah di bidang gramatika bahasa Arab sesudahnya yang merujuk kepadanya. Buku ini juga telah menghimpun sebagian besar pendapat tokoh-tokoh ulama nahwu dan pakar-pakar linguistik aliran Basrah, sehingga dapat dijadikan sumber dasar atau hujjah bagi tokoh-tokoh ilmu nahwu. Maka tidak mengherankan jika kemudian karya linguistika Sibawayh disebut sebagai Quran an-Nahwi. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu nahwu ini memiliki 4 sumber landasan, yaitu sima, ijma, qiyas, dan istishab. Lalu Al-Quran, hadis, perkataan orang Arab yang belum tercampur oleh bahasa asing dapat dijadikan dalil untuk merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu juga terdapat berbagai macam syarat agar kaidah tersebut dapat digunakan oleh umat Islam dan berbagai umat lainnya. Dalam dunia nahwu terdapat salah satu ulama yang karyanya dijadikan sebagai rujukan pada masanya, ia adalah Sibawayh, yang merupakan ulama nahwu aliran Basrah yang mulai mempelajari nahwu ketika yang membaca hadis akan tetapi salah dalam bacaannya, sehingga gurunya selalu mintanya untuk mengulangi bacaannya tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Karena kekurangan ilmu saya, maka kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.